Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sjonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari gedung lantai 2 Rawat Jalan Poliklinik RSUD Sjonegoro Wonosobo, Jalan Sjonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Masih bersama saya Dr. Alin Yunita SPPD, dan kali ini saya tidak membahas tentang kesehatan, tapi membahas tentang sesuatu yang di luar bidang saya. Dan tampaknya mungkin agak menarik untuk kita obrolkan di sini, yaitu tentang UMKM. Dan sudah ada di studio tamu saya. Beliau adalah Ibu Kartini Saptawijiarti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau dipanggil apa, Mbak, Ibu, Bude, Tante? Kakak. Iya, kakak siap, kakak siap. Iya. Terima kasih, Adek. Gimana kabarnya, kakak? Alhamdulillah sehat. Oke. Selama puasa masih Semangat sehat, ya. Semangat. Oke, jadi kakak ya, Kakak. gitu ya. Mbak Kartini. Panggilannya Wiwi ya? Iya, betul. Mau dipanggil Kartini, Ibu kita Kartini, atau panggil Bu Wiwi ini? Ya, ini kriteria. Tergantung ya. Tergantung kriteria. Suka-suka apa ya? Suka-suka. Terserah lah. Panggil semua sama aja. Mbak Wiwi Des, gitu Iya, ya. iya, Dede. Katanya pergodesan. Oke deh, boleh tanya ini yang belum mengenal Mbak Kartini aja, karena agak resmi kita. Mbak Kartini ini sebetulnya dulu lulusan dari UGM ya, Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi, Bisnis. Iya. FEB. Iya, betul. Fakultas betul. Ekonomi dan Bisnis. Iya. Kemudian di Wonosobo ini beliau menjadi inisiator atau pelopor kelompok apa namanya? Tuku Adol. Tuka Tuku Adol Bati. Oke, nanti kita obrolin tentang itu. Saya sampaikan sedikit pengantar ya nih tentang UMKM. Apa sih itu UMKM? Yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam dunia ekonomi merujuk pada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan bisa, badan usaha bisa, sesuai kriteria undang-undang. Dan usaha ini dapat menjadi bisnis yang dijalankan secara individu, rumah tangga, atau badan usaha yang ukurannya kecil. Penggolongan UMKM didasarkan pada batasan omset per tahun, permodalan, kekayaan aset, juga jumlah pegawai yang dimilikinya. Sedangkan UMKM pokoknya bukan masuk perusahaan besar, tapi usaha ekonomi produktif yang dijalankan badan usaha atau total kekayaan bersih hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha. Ini yang usaha kecil ya. Betul. Ya. Kemudian usaha mikro itu apa? Yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. Usaha kecil adalah mirip-mirip gitu ya. Jadi cuma kayak perbedaannya antara batasan modal ya. Omset dan modal. Ya. Berdasarkan modal usaha, ini ada yang kriteria usaha mikro, yaitu yang memiliki modal usaha sampai paling banyak 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Kemudian usaha kecil modalnya 1 miliar sampai 5 miliar rupiah tanpa tanah dan bangunan. Usaha menengah 5 miliar sampai 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi yang di atas 10 itu bukan termasuk UMKM gitu ya? Betul. Sudah masuk usaha besar. Oke. Sebetulnya Mbak Karti ini nih dulu kiprahnya di mana aja sih? Kok saya waktu posting di status itu komentarnya, wah, Bu Kartini lagi, Bu Kartini. Emang kenapa kenal ya? Wah, itu orang terkenal, guys. Bilang gitu. Terkenalnya di mana gitu? Jadi malu. Gimana tuh? Dulu saya pulang kembali ke Wonosobo itu tahun 2011. Oh, baru. Iya, baru. Sebelumnya di mana, Bu? Keliling-keliling, Gitu. dolan-dolan. Wih, asik banget ya. Dolan-dolan. Terus 2011 anak-anak sudah harus stay di satu tempat, mereka harus sekolah. Terus saya mau pulang ke Wonosobo, kebetulan ada rumah yang bisa saya pakai yang kebetulan juga milik sendiri. Terus Pokoknya bukan backpacker lah ya di sini, iya, bukan ya? betul. Selama ini nomaden. Oh, nomaden. Oh, gitu. Kemudian sejak itu saya mencoba mendedikasikan hidup saya untuk Wonosobo. Saya melakukan riset-riset kecil tentang pertanian. Kemudian karena memang saya aware sama lingkungan, akhirnya saya masuklah ke bidang lingkungan, mendirikan Zero Waste Forum Community di tahun 2016
di mana itu menjadi kumpulan komunitas yang peduli terhadap lingkungan. Jadi itu mungkin jadi pilot project di Wonosobo juga ya? Iya betul, waktu itu kami diinisiasi oleh Festival Merdeka yang juga sempat catatan saya tentang Zero Waste Forum Community ini membuat saya diundang di UIN Suka untuk mengisi kuliah luar biasa di sana di depan S2 di UIN Suka. Kemudian juga dipresentasikan ke Kemendagri untuk mewakili Wonosobo dalam pergerakan masyarakat peduli terhadap program-program pemerintah. Setelah itu saya kemudian menjadi ketua Bank Sampah Induk Kabupaten. Kemudian diajaklah karena saya konsen di pertanian, jadi ikut di HKTI. Nah, seiring Kerukunan Tani? Iya, Himpunan Kerukunan Tani yang ketuanya Bapak Agus Wibowo. Kemudian saya menjadi sekretaris. Kemudian saya diajak juga untuk ngopeni para pemancing. Ya, orang-orang yang nggak pernah mau diajak maju. Oh gitu? Ya, kalau maju nyemplung. Iya. Gitu, paham nggak lo? Paham nggak lo? Jadi mereka itu kalau maju nyemplung, kita mencoba untuk mengedukasi mereka supaya mereka menjaga sungai. Oh, I see. Iya, dengan Green River Community. Nah, setelah itu barulah saya diminta jadi ketua harian Kagama dan yang terakhir pengen nih bareng-bareng teman-teman UMKM di saat pandemi kita memasarkan produk via grup WA. Oke. Jadi itu ceritanya panjang. Jadi ceritanya panjang dan ngalor ngidul ngetan ngulon. Iya betul. Nah kita mau ambil yang satu sisi dulu ya, sebab kalau mau dibahas satu-satu tuh kayak ada satu sesi nanti ya. Nanti berseri. Jadi berseri bersama jilid 2. Oke, yang kaitannya dengan UMKM ya. Tadi kan disampaikan bahwa tampaknya dimulainya pada saat mulai pandemi ya. Iya betul. Jadi ada keprihatinan dari Mbak Karti ini bahwa selama pandemi itu orang harus stay at home, kemudian ekonomi agak mandek dan berhenti. Betul. Orang nggak bisa memancarkan produk ya. Betul. Waktu itu inovasi apa yang dilakukan Mbak Kartini? Sebetulnya saya cuma mengumpulkan teman-teman, mau nggak sih saya buatin grup WA, silahkan memasarkan di situ. Monggo dipakai itu serupa pasar, real pasar cuma bentuknya WA grup online. Ya online. Okay. Kemudian mereka bisa COD, bisa cari just tip, bisa pakai Grab. Itu anggotanya semua penjual. Iya, semua nanti penjual. Nanti gak ada yang beli dong. Nah, pada akhirnya banyak yang kemudian include masuk. Okay. Setelah itu dalam waktu 22 jam itu satu grup penuh, 256 orang. Langsung dikunci ya? Langsung saya kunci. Langsung buka grup baru. Okay. Kemudian permintaan tambah naik. Akhirnya sekarang berapa komunitasnya? Kita ada 3 grup. 3 grup kali 250. 600 yang aktif itu. 600 yang aktif. Oh ya. Jadi aku waktu itu masuk gara-gara di invite beliau juga nih. Ya sebenarnya ini grup apaan sih gitu. Oh, ini ya I see. Yeah. Oke, jadi waktu itu berhasil mengumpulkan cuma di lingkungan rumah, kecamatan, akhirnya menjadi sewonosobo atau gimana waktu itu? Orang-orang yang kenal saya. Terkenal guys. Terkenal. Mereka awalnya dari circle ya, otomatis circle saya, mereka yang kenal saya, yang butuh tempat dodolan tanpa harus membuka lapak. Akhirnya kami bersatu di grup itu dan alhamdulillah pada saat tahun kemarin kita coba kumpulkan nih di Kopi Darat ya. Kopi Darat itu kami mencatatkan omset bersama perorangan yang kita gabung tuh masih di sekitar 1-2 M per bulan. Waktu itu. Jadi mereka laporan ya? Ya, saya bulan ini dapat sekian gitu. Ya, semacam ngobrol-ngobrol cantik lah gitu. Maksudnya saya cuma nanya kira-kira bulan ini dapat berapa ya. Kemudian saya ambil sampel random dari teman-teman yang paling laris dan teman-teman yang paling tidak laris itu di rata-rata sebulan sekitar 1-2 M. Per orang? Per bulan. Ini apa? Semua? Semua omset. Akumulasi omset teman-teman. Nah dari situ saya berpikir ini mempengaruhi perekonomian Wonosobo nggak ya angka segitu. Kemudian saya berkonsultasi dengan
waktu itu Pak Wakil Bupati, Bapak Badhe matur, saya ini mempengaruhi tidak ya perekonomian Wonosobo? Ya mempengaruhi Mbak, angkanya besar kok, seperti itu. Jadi sampun, nanti kalau memang mempengaruhi kita buatkan organisasinya. Nah dari situ barulah kita debut organisasinya dari situ. Ya namanya organisasinya Tukatuku Adol Bati, Jadi harus komunitasnya. selalu Bati berarti ya? Iya betul. Harus ya? Iya, kalau Adol kudu Bati, nek iya. ora Bati. Kalau nggak Bati nggak masuk grup berarti? Kalau nggak Bati, ojo didol. Oh gitu ya? Iya. Mungkin salah pemasaran aja kalau yang itu. Kurang. Kalau orang Jawa bilang Bati sanak Bati katang gitu maksudnya. Oh gitu, cari keluarga Iya, banyak supaya betul. Mungkin dia tidak mendapat keuntungan secara material, tapi dapat teman. Dia dapat teman, dapat link. Yang paling penting kan di usaha itu link sih. Iya, betul. Jadi sejak tahun 2020 itu loh, karena mulainya COVID, jenengan mulai tertarik untuk mengutak-atik UMKM ini. Iya betul. Dari terus sampai sekarang ya? Sampai sekarang, karena saya masuk di dunia UMKM tuh 2019. Tapi Mbak Kartini sendiri punya produk yang di pasar? Punya juga? Saya punya produk saya namanya Soboti. Kemudian sebelum pandemi itu sudah nangkring nih di bandara, kemudian di toko oleh-oleh yang besar-besar kayak di Krishna, Dewata, di Bali gitu. Tapi begitu pandemi kan mereka pulang sendiri tuh barangnya gitu. Dikembalikan. Barangnya pulang sendiri. Jadi sempat stagnan di produk saya dan insya Allah nanti baru mulai di awal tahun ini. Oke, kita break dulu untuk sesi 1 ini. Kita dengarkan dulu lagu dari Maher Zain, judulnya Ya Nabi Salam Alaika. Oke, selamat berpuasa buat teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, dan selamat menjalankan tugas di mana saja Anda berada, di rumah sakit, di mana saja deh, pokoknya semua menjadi amal ibadah kita. Oke, selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Arin, dan saya masih bersama Ibu kita Kartini Saptawijiarti, bosnya UMKM Wonosobo, gitu ya? Boleh ya? Maknya. Oh, maknya. Oke, sebetulnya dalam UMKM ini apa sih yang menjadi kesulitan UMKM di Wonosobo? Jadi gini, ini menyeluruh sih seluruh Indonesia. Yeah. Teman-teman itu masuk ke dunia UMKM biasanya the power of kepepet. Iya. Ya, kepeksa. Karena the power of mak-mak masuk di situ ya. Betul. Karena keadaan ekonomi ya. Bisa karena suami di PHK, bisa karena anak-anak sudah bisa ditinggal untuk terus membuat bingung, usaha. mau ngapain Betul, gitu ya. Mereka membuat nganggur. Usaha. Oke. Karena benar-benar awam, bukan seorang profesional yang kemudian dia meriset dulu usahanya. Nah, disitulah peranan pemerintah yang saya sangat apresiasi pada pemerintah kabupaten, provinsi maupun pusat ya. Jadi dengan kekuatan ini, ras terkuat di bumi. Waduh, mak itu. Ras terkuat di baru bumi. Tahu. Aku masuk spesies itu loh. Iya, betul. Spesies genus familinya kita satu ya bareng ya. Sama, kita satu. Okay. Satu keluarga, ras terkuat di bumi. Oke. Nah, karena mereka awam semuanya, jadi edukasi step by step dari pemerintah membuka mata itu ya pencerahan. Jadi cuman permasalahannya kadang mereka mau berkelompok dan tidak. Kalau pemerintah kebayangkan yang diurusin sekian puluh ribu UMKM, kalau beliau berangkat atas nama pribadi kan riwah sekali pemerintah. Tapi kalau beliau mau berkelompok itu memudahkan pekerjaan pemerintah jadi lebih mudah. Terus teman-teman juga aksesibilitas terhadap informasi itu gampang, nggak perlu dia harus datang ke dinas Disdakop UMKM di Wonosobo nanya ada informasi pelatihan tidak dan sebagainya. Itu kan akan membuat pegawai-pegawai di situ pekerjaannya jadi semakin banyak dengan banyaknya mama yang takon ya. Takonnya ngeyel loh. Mama bertakon-takon itu berjilid-jilid. Itulah, itu hal-hal seperti itu tuh kami apresiasi sekali karena banyak sekali fasilitas dari pemerintah untuk teman-teman UMKM untuk meningkatkan entah itu kapasitas SDM
maupun untuk meningkatkan omset mereka. Biasanya kalau ada pelatihan-pelatihan gitu gratis nggak? Gratis. Gratis, cuman terbatas ya, mungkin satu ruangan sekali angkatan betul. cuma 10-20 orang gitu 30 ya. kayak 30 gitu ya. ya betul. Dan di dinas itu sudah sangat terbuka dengan ngisi link. Istilahnya, oh saya butuh nih pelatihan tentang akuntansi, saya butuh nih pelatihan tentang pengolahan produk, saya butuh misalnya pelatihan tentang packaging. Itu selalu kayak ada gitu. setiap tahun? Ya, setiap awal tahun tuh Jadi ada itu acara sharing yang gitu. udah rutin oleh Dinas Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Iya Wonosobo. betul, udah Oke. rutin. Dari sana selalu di share link di awal tahun. Siapa yang mau ikut ini? Nah, seandainya dia tidak berkelompok kan dinas gimana nge-share-nya Nggak kan tahu ya. susah banget gitu. Mm-mm. Ketika dia berkelompok, otomatis kan dari dinas akan nge-share link. Di Mm. Wonosobo kan ada beberapa kelompok lah, itu bisa memilih gitu. Di RSUD sendiri ada kok yang nyambi jadi UMKM dan pemasarannya bagus sekali. banyak. Pemasarannya bagus banget, mereka udah, maksudnya mereka orang-orang yang tahu bahwa oh saya harus ngurus izinnya sampai mana kayak gitu, udah orang-orang yang paham, jadi akan lebih jalannya Sekali tuh ya. langkahnya lebih cepat daripada yang zero, benar-benar dari nol gitu. Iya, kalau kita melihat ekonomi dunia ini kan semua sedang dalam resesi ya, boleh dikatakan begitu. Banyak retail yang gede-gede, udah raksasa itu banyak yang hancur ya, banyak Iya, yang betul. tutup, nggak laku, malah yang laku UMKM ya. Wah, enggak. Itu analisisnya dari sisi ekonomi nih. Jadi kan Iya. dulu dari ekonomi. Kenapa Indonesia bisa bertahan dengan struggle selain the power of emak-emak yang spesies khusus tadi. Ya, bisa mempertahankan ekonomi Indonesia di mata dunia. Orang-orang runtuh kok kita masih make kue gitu. Iya betul. Inilah era kepunahan dinosaurus. Ya gitu ya. Ketika dinosaurus punah tuh cecak dan kadal masih hidup. Gitu. Nah, ya. sebetulnya filosofinya sama. Mhm. Dinosaurus membutuhkan makan yang lebih besar, cecak dan kadal makanannya lebih kecil-kecil. Nah, dari fondasi perekonomiannya, karena teman-teman UMKM itu mereka membuat produknya, menjual di lingkungan yang mereka kenal, secara otomatis perekonomian berputar meski dalam circle yang sangat kecil, tetapi dia Tetangga membuat gitu ya? tetangga, temen dulu TK, temen SD kayak gitu. Nah, itu membuat mereka bertahan meski dengan perputaran yang sangat lambat dan kecil, tapi itu bertahan. Karena itu akar rumputnya. Betul. Kalau Jadi, misalnya di retail-retail besar, beliau kan basicnya adalah pabrikan gitu. Nah, ketika pabrik itu demand permintaannya agak menurun, otomatis kan tergoncang juga. Kemudian ketika pabrik keuangannya juga tergoncang, mereka akan PHK karyawan, otomatis akan menurun juga produksinya. Terus yang saya salut dengan masyarakat Indonesia, ketika terjadi pandemi, itu kepedulian antar sesama luar biasa. Nah, kita apresiasi banget iya, ya. sangat. Dan Jogotongo itu. terus juga hero untuk bergotong royong yang luar biasa, membuat mereka akhirnya saya mau menolong tetangga saya yang goreng tempe kemul, saya mau beli ke beliau saja. Saya akan menolong tetangga saya yang jahit baju, saya nggak beli baju di toko, saya akan jahitkan aja ke dia biar dia bisa makan. Itu kita banget ya, insya Allah masih bertahan dengan hal-hal yang sesimpel Ya, itu. itulah yang sebenarnya. membuat Indonesia walaupun negaranya resesi tapi rakyatnya enggak. Iya betul. Jadi beda ya. Beda. Kalau di misalnya kayak di Amerika negara resesi, rakyatnya juga resesi. Otomatis Jadi nggak otomatis bisa. karena mereka boleh dikata di Indonesia itu untuk berdirinya UMKM syaratnya sangat-sangat mudah ya. Betul. Saya pernah nonton di suatu edisi YouTube itu disampaikan bahwa kalau di Indonesia misalnya suami di PHK itu istri bisa jualan nasi uduk, bisa jualan tempe kemul, bisa. Tapi kalau di Amerika suami di PHK mereka langsung dapat bantuan langsung tunai karena untuk memproduksi sesuatu dia harus melewati proses 1 sampai 2 tahun. Di assess dulu ini benar nggak, ini kandungannya gimana apa segala macam. Kalau kita kan enggak ya. Mangkat sih. Mangkas goreng-goreng di dapur jadi 5 bungkus jual dulu muter ekonomi. Ya, baru setelah itu kita
mengikuti program pemerintah untuk perizinannya, untuk like hygiene-nya kayak gitu, itu mangkat sih. Yang penting Oke, misalnya gini nih, ada yang mendengarkan siaran kita, kemudian atau yang mendengar edisi YouTube-nya nanti, kemudian ingin bergabung ini ketemu Mbak Kartini and the Gang, itu gimana caranya tuh? Silakan aja, bisa hubungi saya. Saya tuh nongkrongnya di kantin Dinas Arpusda tiap hari, dan teman-teman juga setiap hari ada yang COD ke situ. Oh gitu. Kalau sekarang kan lagi tutup nih. Iya, sekarang nongkrongnya di mana? Sekarang nongkrongnya di sebelah SMP Bakti Mulia. Ada Gendis Food di situ. Gendis Food itu menjadi home base dari teman-teman. Jadi gini, Tuka-Tuku Adol Bati dengan anggota 600 itu saya tawari untuk membuat, karena kan harus ada lembaga keuangan yang dibentuk. Akhirnya kita membuat koperasi pemasaran. Bukan gitu. Koperasi simpan pinjam, bukan koperasi produksi, tapi koperasi pemasaran. Lah, kantor dan base campnya itu ada di sebelah SMP Bakti Mulia. Di Jadi itu ruangan kecil gitu ya? Di situ. Enggak, ada yang mendedikasikan rumahnya untuk tempat ngumpul-ngumpul gitu. Iya. Nah, itu kami membuat produknya katalog online maupun offline. Jadi menawarkan produk teman-teman 100% hanya membantu teman-teman untuk memasarkan barang-barangnya. Gitu. Oke. Jadi selain di bidang makanan dan sandang juga ya, sandang juga. Tadi ada jasa juga. Jasanya seperti apa aja itu Mbak Kartini? Ada mua. Make up artist. Kalau yang di make up bukan artis namanya mua juga. Make up non artis gitu ya. Kan itu kan bukan artis di Jakarta ya. Apa make up calon artis. Terus kemudian ada dekor manten gitu ya. Terus ada craft, pasti backdrop. Backdrop, percetakan, dan ada tukang sunat loh. Iya, boleh. Devita mau disunat lagi? Masih Kak? Oke. Nanti habis. Oke, nah ini kita break dulu nih. Untuk yang kedua kita akan putarkan lagu dari Katon Bagaskara. Ini Katon Bagaskara, ini lagu tahun 90-an yang ngehits banget waktu itu pada zamannya. Jadi UNA itu ketahuan dong umurnya berapa, betul. Ya. Jangan bilang-bilang. Judulnya apa tadi Mbak Kartini? Negeri di Atas Awan. Negeri di Atas Awan itu adalah Wonosobo. Silakan mendengarkan. Oke, masih 1 jam bersama Dr. Arlin dan saya masih bersama Ibu kita Kartini, bosnya Mae UMKM Wonosobo. Iya, emak-emak aja. Emak-emak aja. Jadi buat sahabat saya Seconegoro yang ikut mendengarkan siaran ini, kalau Anda berminat untuk gabung, nanti bisa gabung di 085 729 299 472. Wah, iklan banget. Itu nomor HP-mu? Iya. Oh iya. Boleh di-share ya? Boleh sekali. Boleh di-share. Ya itu, jadi kalau mau ke poskonya ada di samping dekat alun-alun itu ya, dekat Arpusda. Atau ketemu beliau di Arpusda aja di kantin. Tapi di luar bulan puasa ya. Kalau bulan puasa tutup soalnya. Iya, betul. By the way, di kantin Arpusda jualan apa? Soto. Itu punyamu apa orang lain? Saya kerjasama dengan Dinas Arpusda. Yang masak? Yang masak saya. Yakin? Oh iya. Kapan-kapan boleh dicoba sotonya. Siap. Soto apa? Soto Wonosobo? Soto ayam, soto deso. Soto deso. Deso. Oke, tadi kita obrolin tentang perkembangan UMKM. Jadi karena judulnya kita ini adalah kebangkitan UMKM Wonosobo ya Mbak Kartini. Iya, pada masa COVID kemarin kan memang down banget ya, iya, hampir betul. semua lini ya, seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia, dan sekarang udah pada fase kebangkitan ya. Iya. Bisa dilihat dari mana itu kebangkitannya? Kalau saya menandai dengan saya mengambil kembali sampel random omset teman-teman, itu mereka menaik. Kalau tadi saya cerita bahwa pada tahun 2021 itu saya ambil sampel random dari teman-teman anggota tuh sekitar total tuh maksimal 2M lah ya. Tapi sekarang itu mereka bisa mencapai 4-6M. Itu data kapan itu? Itu saya ambil akhir 2022.
Iya. Jadi yang karena sekarang ada puasa Aduh, Ramadan ini Lebaran. luar biasa. Luar biasa Iya, ya. Jadi kayaknya betul. peaknya tuh sekarang Betul, ini ya. betul. Karena udah bisa kelihatan tuh Mbak Kartini. Iya. Di rumah sakit tuh pasien menurun, Oke. tawafnya di pasar. Oke. Tapi nanti begitu Lebaran Nanti pada naik lagi. mencret. Masuk rumah sakit lagi gitu ya. hipertensi naik. Hipertensi naik karena makan enak terus Iya, ya. betul. Ya alhamdulillah Indonesia masih memiliki momen-momen yang luar biasa seperti Natal, kemudian Idul Fitri. Ini menjadi momen-momen di mana Ekonomi teman-teman- bergerak. Betul, bergerak dengan sangat luar biasa. Kalau hari biasa mungkin 4%, kalau udah Betul. lebaran ini bisa 7% lebih ya. Betul. Nah dari situ saya mengapresiasi pemerintah daerah Wonosobo yang membuat katalog online untuk teman-teman dari produk UMKM. Itu ada yang bentuknya parcel, ada yang bentuknya single gitu. Di situ dicantumkan juga kontak personnya. Jadi kalau pesen langsung ke pembuatnya, jadi bisa langsung COD. langsung Oke. ke, kalau yang parcel dari kelompok, jadi langsung ke kelompok. Lah yang luar biasa ini RSUD Sejonegoro. Terima kasih sekali. Oh iya, makasih. Hore. Hore. Karena dari Dharma Wanita sudah beberapa tahun kita mengadakan acara bazar murah. Betul, tanggal 15 ya besok 15 ya. besok sebelum Lebaran Iya. ya. Dan itu bagi kami salah satu apresiasi kepada kami pelaku UMKM bahwa tidak hanya membeli secara langsung tapi juga membuka pasar untuk masyarakat. Jadi masyarakat bisa ngelihat nih teman-teman UMKM produknya tuh apa aja kayak gitu. Terus sebetulnya enak nggak kayak gitu. Nah, ini juga gosip nih, Dokter Benar, Arlin. UMKM di Wonosobo itu makanannya enak-enak sekali. Saya beberapa kali sampai Boleh coba tapi habis buka, jangan Ya, sekarang. betul. Saya beberapa Oke. kali ke provinsi, itu mereka langsung, kok bisa sih makanannya enak semua yang dari Wonosobo? Itu yang diapresiat yang makanan yang apa tuh? Hampir semua rata-rata. Keripik. Iya, keripik, ya karika, juga cake-nya juga, bolen dan sebagainya itu semua enak. Jadi apa karena kita suka makan ya orang Wonosobo? Jadi makanannya enak-enak gitu. Itu aku jadi ingat kaitannya dengan kesehatan. Iya. Di Wonosobo misalnya angka hipertensinya tinggi. Kenapa? Karena suka makan gorengan. Oh, luar biasa. Iya. Iya, karena gorengan tuh pasti asin kan. Iya, benar-benar. Dapat micin lah, Iya, benar, ditambahin benar, garam. benar. Minyaknya. Kemudian minyaknya sendiri udah ada rasa kan. Betul. Jadi itu mempengaruhi banget karena memang gorengan adalah jalan hidupmu ya. Oh iya, betul. Kayaknya saya ada dengar komentar tuh kalau buka puasa sama sahur mendingan nggak ada nasi daripada nggak ada tempe kemul. Benar gitu ya? benar. Dan Segitunya ya. setelah saya sering tulan-tulan ke kota lain gitu, di Wonosobo memang luar biasa. 5 langkah penjual gorengan gitu. 5 Iya, langkah saya penjual melihat. gorengan. Iya. Dan mereka nggak merasa tersaingi ya. Betul, Semua ada betul. rezeki masing-masing. Semua punya pangsa pasarnya. Suka tempe kemul yang kriuk atau yang lembek atau yang kayak gimana ada Iya. pasarnya sendiri. Memang makanan yang paling lezat di dunia itu makanan Indonesia itu benar, makanya yang ada penilaian makanan rendang juara 1 itu ya, karena rendang sendiri terdiri dari 25 item bumbu gitu ya kira-kira ya. Iya. Dan memang pengalaman itu Mbak Kartini waktu saya pergi keluar itu jadi kurus bisa-bisa karena nggak nafsu makan, rasa Hambar. flat. Iya, benar. Mereka kan cuma pakai bawang sama garam, udah selesai. Kayaknya nggak ada. Kalau kita kan ada Kunyit, bawang, ada dari A jahe. sampai Z semua itu sebagai rasa kayak Iya, gitu. iya. Bahkan tuh Mbak Kartini ada teman aku yang jadi ekspatriat ya, tinggal di Eropa ya. Setiap kali dia pulang kampung dia bawa khusus 1 koper itu khusus untuk bumbu. Oke. Jadi sama keripik, kan di sana nggak ada kerupuk keripik keletak-keletik. Oke. Jadi kayak keripik bawang Jen, gitu, nanti di sana digoreng. Tapi sebenarnya makan di sana tuh lebih sehat loh, karena Iya. kontak dengan minyak lebih sedikit, lebih banyak dipanggang. Nah ini ke depannya nih karena Wonosobo sukanya makan enak dan Betul, itu betul, bermula betul, dari betul. semua yang asin-asin juga manis-manis ya. Nanti ke depannya depannya jadi pasien aku. Ya, makanya saya kemarin 2 bulan full saya belajar tentang kakao.
Oh, ya oke. coklat. Jadi Sebenarnya gini, kakao di Wonosobo banyak nggak sih produksi? ya lumayan lah. Ada Lumayan, tapi kalau selama ini nggak eh, terarah ya mau betul, kemana? karena pasarnya belum jelas. Ah, Lah, oke, kebetulan UGM tuh bikin pabrik coklat di Pagilaran, Batang. Jadi Iya. kita mau masuk ke sana. Iya, insya Allah lah. Ketika saya belajar tentang kakao, ternyata nips kakao itu luar biasa, dan itu kita punya di Wonosobo. Nips itu biji yang sudah kering, sudah disangrai, dan itu bisa menjadi camilan sehat. Antioksidannya luar biasa. Itu tuh yang dijadikan coklat yang mananya sih bijinya? Iya, bijinya itu. Oke. Dan maaf, coklat yang kita biasa konsumsi nih, coklat pralin atau kompon yang kita biasa makan itu, kandungannya cuma 15% dong. Oh, jadi lebih Ya. banyak campurannya ya? Gulanya 50%. Oh, gitu. Iya, betul. Jadi ya kalau buatan sendiri nanti Iya, kita tapi bisa. saya pernah dengar ini nih, coklat itu jauh lebih pahit bahkan daripada kopi. Iya, Nggak dicampur. iya, tapi lebih pahit kehidupan kita. Ah gitu. Aku nggak. Iya, jadi sebetulnya pahit itu paling pahit menurut saya pare ya. enggak Karena lah. pahitnya flat, jadi nggak ada nah kalau aftertaste dari kopi sama coklat itu aftertaste-nya enak, ada gurih-gurihnya. Iya. Oke. Apa karena aku penggemar kopi ya? Kalau aku no comment, aku nggak penggemar kopi soalnya. Jadi memang kalau yang ori itu masyarakat karena kita biasa makan, nah kembali lagi biasa makan enak, jadi rasanya tidak begitu enak karena misalnya dicampur gulanya cuma sekian persen. Nah itu rasanya kan ada pahit-pahitnya, tapi itu sehat dok lah. Iya, Kalau kita bisa mempopulerkan makanan-makanan yang semacam itulah, gitu. Jadi pasien penjenengan nanti turun nih jumlahnya. itu makan gula, minyak, garam betul. itu ya. Wonosobo banget. itu Wonosobo. semuanya. Wah, jadi bangun tidur yang dicari tempe Tempe kemulangan. kemulangan. Gitu ya. Bukan buah-buahan, bukan sereal, tapi tempe Iya. kemul. Oke, ini kalau kaitannya UMKM dengan selain tadi ada pelatihan-pelatihan yang Betul. diadakan oleh Kadin ya, Kamar Dagang dan Perekonomian UMKM. Hmm. Untuk masalah biasanya kan yang menjadi masalah itu adalah permodalan ya. Betul. Ada nggak bantuan dari pemerintah untuk UMKM secara langsung, misalnya menjadi gratiskah ataukah dapat drop-dropan atau dapat diskon atau dapat KUR? Iya. Jadi gini, sebenarnya saya merubah pola pikir dari teman-teman tukang tuku Adol Badi, bahwa ketika kita bicara tentang usaha, nomor satu bukan modal, Oke. nomor satu adalah literasi. Oh gitu. Ya, jadi ketika seseorang itu punya literasi yang bagus, dia itu sudah punya aset. Pertama dia literasi, kemudian yang kedua adalah circle. Ketika dia punya teman banyak, berapa sih jumlah phonebook di HP mereka? Saya mensyaratkan, teman-teman saya anjurkan untuk di atas 2000. Ini HP-nya yang sengak ya. Mohon maaf, isi phonebook saya 5.000 dok. Jadi berapa sih phonebook kamu? Itu adalah modal yang paling utama. Oke. Literasi, kemudian circle. Yang ketiga adalah brand. Sebelum dia memulai usaha, dia harus membayangkan dulu dia mau goreng petos misalnya. Petosnya itu yang seperti apa, itu dia bayangkan dulu. Lah dia bangun brandnya dulu. Jadi harus fokus ya. Iya, harus fokus. Kadang nggak penting banyak Item tetapi nggak fokus. Betul. Lebih baik satu tapi Satu, fokus. fokus. Jadi cuma ditanya, saya suka petos kamu bisa bikin ini nggak, misalnya apa pisang dipetosin, berarti sangtos. Pisang. betul. Petos kan tempe atas Tempe ya, atas, kalau betul, pisang betul. atas. Pisang Saya atas. nggak bisa, saya Bisa. spesialisasi di bidang itu gitu Petos, ya. iya. Nah setelah itu barulah kita berbicara tentang mulai usaha. Modal awal itu tidak banyak kalau kita mau organik. Kita bukan mau sok-sokan untuk sok terkenal di awal, tapi kita mau membangun sebuah step-step yang sangat organik. Nah, ketika kita sudah membangun itu organik, otomatis pemerintah akan hadir dengan sendirinya. Misalnya petos kita udah nangkring nih di beberapa toko, itu dengan sendirinya kok. Dicatat Circle-nya ya? masuk, ya pemerintah akan ikut memperhatikan. Ayo dong,
izin usahanya diurus karena semua gratis sekarang. Mau izin usaha yang di tingkat kabupaten, mau izin usaha yang di tingkat provinsi, semua gratis. Nah dari situ pemerintah juga banyak memberi bantuan nih, misalnya alat-alat. Kan yang paling mahal alat nih. Ya, misalnya apa? Penggorengan. Misalnya penggorengan pasti punya lah. Spinner itu alat pengering untuk gorengan. Biar minyaknya enggak nempel. Iya betul, minyaknya enggak tertinggal banyak. Aku pernah lihat itu harganya paling kecil tuh 600 sampai 800 ribu. Nah, itu kan pemerintah ada aksesibilitas ke bantuan itu bisa. Setelah itu punya sealer satu-satu. Nah, ada nih akses bantuan untuk continuous sealer biar kalau nyiler tuh cepet. Nyiler tuh apa? Menyiler itu merekatkan plastik gitu. Merekat sealer. Oke. Nah, itu kan ada continuous sealer yang bisa cepet. Nah, itu alat-alat itu pemerintah banyak memberi bantuan seperti itu. Terus kalau permodalan biasanya diaksesibilitas ke perbankan. Jadi dikonekkan ke perbankan. Itu kan dari BUMN terutamanya ada program KUR, kredit usaha rakyat. Nah di BUMD ada program KURDA, KUR daerah yang bunganya disubsidi oleh pemerintah daerah melalui APBD. Jadi kecil ya dapatnya ya. Nah terus itu tanpa agunan. Itu sampai berapa juta tuh boleh pinjam? Kalau itu antara 2 sampai 25 juta. Untuk usaha kecil dan menengah itu angka segitu cukup. Karena dari industri rumahan ya. Betul, kecuali dia sudah mau mengembangkan, otomatis akan datang sendirilah. Pemilik duit itu akan datang ketika usaha kita kelihatan lancar. Oh iya. Jadi nawarin. Iyalah, betul. Mau ekspansi nggak sih? Betul, gitu betul. Jadi nggak perlu sih. Kalau saya ya teriak-teriak di awal, saya nggak bisa mulai usaha karena nggak punya modal. Yang penting jalan dulu aja gitu ya. Betul, literasi diperkuat. Literasi, dia baca dulu, dia lihat YouTube, dia lihat dia tanya sama orang, itu kan masuk ke kategori literasi. Kemudian kalau perlu dia magang dulu, karena prinsipnya nggak perlu rumit-rumit, cukup ATM, amati, tiru dan modifikasi. Jangan ATP, amati, tiru, plok. Karena jadi plagiator nanti. Ya betul, itu. Jadi gampangnya di situ. Modal menjadi nomor sekian lah. Penting sih, tapi bukan sesuatu yang bisa kita raih dalam, istilahnya kita punya uang 100.000 bisa kok menjalankan sebuah usaha. Sekarang juga di YouTube itu banyak sekali, atau tulisan-tulisan dari Google Form, Google ya misalnya, membuat cemilan di modal 50.000 untung 100.000 misalnya gitu ya. Betul. Banyak dan kayaknya gampang-gampang. Idenya harus kreatif. Harus dimodifikasi, nggak cuma plek tadi ya. Iya, betul. Jadi mungkin misalnya untuk petos gitu ya. Petos kan hampir sama aja. Jadi harus punya sesuatu yang lebih dari petos yang lain gitu. Betul, harus beda. Misalnya, dia bertahan sampai 6 bulan misal. Itu kan menjadi kemudian petos dia kalau makan dia berasa kayak naik gunung gitu misalnya. Gimana itu ya? Maksudnya ada sesuatu yang beda, satu dengan yang lain. Istimewa di sana, betul. Spesialtinya ya. Oke. Jadi itu ada cerita nih, Dok. Gimana? Saya kemarin kan dari Bandung nih, saya mengupas tentang kemasan. Ternyata orang-orang Bandung tuh sangat kreatif dalam mengemas. Iya, cantik-cantik ya. Iya, betul, luar biasa. Nah, itu yang harusnya teman-teman UMKM Wonosobo tuh ngemasnya kayak gitu. Terus standar higienisnya juga sudah dicantumkan, misalnya ingredientsnya dicantumkan. Itu kan jadi standar kesehatannya sudah ada. Jadi orang tuh kayak kalau kemasannya bagus tuh punya SPG gratis gitu loh. Iya. Jadi orang tuh memang untuk makan sesuatu dari mata dulu ya. Mata turun ke mulut. Ini kok cantik banget. Kadang-kadang packaging itu nomor 1. Misalnya kita ngerasa ini packagingnya cantik banget, walaupun rasanya nomor 3, terus terangkat sedikit lah. Yang penting itu cakep gitu. Apalagi orang Wonosobo makanannya udah jelas enak semua. Tinggal packagingnya jangan yang asal-asalan aja ya. Iya, karena itu lagi balik SPG-nya. Ketika dia udah nangkring di satu rak kan orang akan baca, nggak perlu tanya sama produsen.
Ini kandungannya apa aja ya? Oh, ini expirednya kapan deh? Ini kan udah Jadi sudah SPG-nya cukup di sana, udah ada tampilan khusus ya. Kemudian juga ini dari yang Maret itu juga kan sudah boleh, dia harus, itu keputusan dari daerah ya, bahwa kalau Anda mendirikan Maret, April, Maret Mei. jadi pasar-pasar swalanya yang kecil-kecil itu harus menyediakan satu tempat khusus yang untuk UMKM setempat gitu Iya ya. betul. Ada Kalau di Wonosobo udah menjalankan itu ya, udah. Mereka harus menyediakan satu gondola, istilahnya di retail itu satu gondola free untuk teman-teman UMKM Menitipkan dagangannya. Tapi tetaplah dikurasi. Ada kurasi tentang rasa, ada kurasi tentang kemasan, dan juga karena itu yang mengurasi siapa? yang mengurasi dari pihak itu retailnya. Oh, Dari retail, pihak jadi dia harus retailnya. cicip juga. Iya, harus melihat. Ini nggak lolos dari kita karena tampilanmu butut gitu ya. Betul. Kamu harus super cantik, misalnya plastiknya warnanya ngeceng, atau di dalam plastik nanti dikasih kotak lagi misalnya gitu ya. Iya. Tapi kadang-kadang memang packaging itu memberi poin satu lebih dari itu, cuman harga jadi ikut agak naik ya. Betul, karena packaging itu kan melindungi barang itu, juga menarik konsumen gitu. Oke deh, ini kita udah di sesi ketiga, kita dengarkan lagu dulu. Tadi lagu apa Mas Devita? Dina Salam. Dina Salam dari Nisa Sabian. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya Dr. Arlin Yunita SPPD, dan saya masih dalam acara 1 jam bersama Dr. Arlin. Saya masih bersama Ibu kita Kartini, Mae UMKM Wonosobo, Tukar Tuku Adol Bati. Oke, Ketua Harian Kagama juga ya? Keluarga alumni Gajah Mada. Aku baru ditarik sama Mbak Yuli waktu acara yang kemarin. Oh, yang dari Gondes ya. itu. Gondes. Apaan sih itu gitu ya? Kan aku Cooper. Iya betul. Ternyata ada dir kementerian yang tinggal di sini. Oh iya, ada direkturnya, hebat. Oke, ini udah sesi terakhir ngomongin UMKM. Jadi kalau misalnya orang sudah, sebetulnya semua orang itu bisa punya UMKM sendiri ya. Iya, bisa Dari punya keterampilan usaha. yang paling tradisional banget pun bisa ya. Iya, dari hobi. Hobi. Lebih baik dari hobi. Jadi ada menjaga istiqomah dan kontinuitas tadi ya. Betul. Hobi saya makan. Oh, sama dong, permadiangan. Itu kan karena hobi makan, makanya saya bergerak di bidang kuliner. Oh, I see. Hobinya apa? Hobinya traveling. Ya udah, buka biro travel. Oh, kayak Hobinya menjahit, ya buka butik dong gitu. Hmm. Itu aja, hobinya apa gitu. Setiap orang kan punya kesenangan nih. Hobi saya burung, ya ternak burung. Kayak gitu aja. Sesederhana itu sebetulnya. Iya. Terus saya tadi malam sih sempat searching tentang UMKM Wonosobo, bahwa di sini ada 60.000 UMKM yang ada, tapi baru 40.000 yang terdaftar. Tuh angkanya agak nggak masuk di akal. Apa masuk di akal ya? Karena penduduk Wonosobo sendiri baru berapa? 250.000? Berapa? 800.000? Iya, Nggak sampai 1 juta ya? Iya, hampir. UMKM-nya 60.000 itu sudah berapa persen sendiri gitu ya. Dan UMKM itu benar ya? Berarti Iya, 60.000 betul, ada ya? betul. Tapi Kalau yang ikut jenengan baru 650 dari 60.000 tadi. Iya, 1/1000. Oke, kemudian ada apa lagi ya? Dan UMKM ini dikatakan menjadi basic ekonomi negara karena yang paling banyak menyerap tenaga kerja walaupun informal ya. Iya betul, karena minimal satu usaha tuh ada satu karyawan lah, dia sendiri, kemudian ada keluarga dia yang bekerja. Ada yang bantu Betul. packing gitu ya. Sekecil usaha saya di kantin, meski hanya kantin kantor, saya punya karyawan 3. Oke. Jadi manajernya ada, kemudian tukang masaknya ada, tukang cuci piringnya ada. Jadi 3 orang saya karyakan, padahal usaha saya bisa dibilang masih sangat mikro sekali, cenderung gurem gitu. Saking kecilnya kan nggak kelihatan gitu, harus pakai kaca pembesar gitu. Jadi itu aja saya bisa menyerap karyawan 3. Dulu ketika sebelum pandemi saya punya usaha yang masih agak lumayan, saya punya karyawan 10. Jadi sebetulnya
ya kita bisa berdaya kok untuk orang-orang di sekeliling kita. Oke, kita ngobrolin tentang usaha mikronya Ibu Kartini tadi. Beliau punya Soboti, jadi Iya. tehnya Wonosobo. Itu by the way itu ngambil dari Tambi atau Iya, saya ambil dari Tambi, cuma kalau dari Tambi kan keluarnya single origin, jadi hitam, hijau, wangi gitu sendiri-sendiri ya. Kemudian saya mencoba, saya riset untuk mencari rasa yang paling pas. Itu saya campur dari 3 elemen teh itu. Jadi disebutnya teh Teh racian. teh racian. Masuk kategori tisane. Jadi saya artisan teh. Wih, kayak banget. Kayak seolah-olah anak muda gitu loh ngomongnya. Iya. Saya tuh artisan teh. Jadi bilang milenial aku masuk. Iya, gitu. masuk dong. Saya artisan teh gitu. Artisan teh. Nah, ini 30 April besok Dinas Pariwisata akan punya gawe nih di alun-alun. Apa ada tuh? Festival balon, festival habis lebaran mudik ya. festival mudik yang diadakan festival balon dengan nama festival mudik yang di desa-desa banyak tuh di akhir tanggal 30 April di alun-alun. Nah, saya juga Besok itu ada beberapa acara juga di Kembaran juga bikin ya. Iya, betul. Direca itu bikin lagi nggak tuh? Iya, ada. Terus ada beberapa tempat yang ada festival balonnya itu. Jadi pada tanggal-tanggal itu yang tapi karena balon tuh hanya dinaikkan jam 6 sampai jam 9 8, pagi, ya. jam 8 pagi aja ya. Jadi nggak terlalu mengganggu. Oh, macetnya tetap ya Pasti macet. Wonosobo tanpa macet, bagaikan tempe kemul kedinginan. Harus digoreng lagi dong Iya, berarti. Oke, kalau melihat dengan ini ya UMKM tadi di era yang sekarang milenial ya, ada peran medsos. Berapa besar sih sebetulnya medsos ini berperan terhadap suatu produk menurut Mbak Kartini? Kalau menurut saya peranannya sangat besar ya, karena di era sekarang orang sudah jarang offline. Istilahnya gini, nuwun sewu, bukan saya mau apa, teman-teman pedagang pasar mengeluh semua bahwa omset mereka menurun. Karena gara-gara banyak yang online. Iya, kenapa teman-teman UMKM yang ada di circle saya omsetnya menaik, pedagang pasar omsetnya menurun. Sebetulnya pelanggan hanya berpindah tempat ya? Betul. Dari dia harus datang jalan kaki hanya memindahkan ke HP dia. Nah, kita harus ikut di dunia yang selalu berubah karena yang abadi adalah perubahannya itu. Yes. Jadi kita harus ikut di dunia yang berubah. Sekarang eranya medsos. Segaptek apapun kita harus belajar. Meski hanya sesimpel WA group gitu. Tapi memanfaatkan media sosial untuk promosi itu menjadi menurut saya ya fardu ain ya untuk Apalagi medsos. gratis ya. Betul, apalagi gratis. Kita punya banyak tempat-tempat gratis kok untuk promosi. Ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, ada apapun itu kan. Kalau pintar gratis. jualan di TikTok bisa laku, nggak cuma dari Wonosobo ya. Iya, TikTok itu luar biasa. Jadi kayaknya perlu pelatihan khusus memedsoskan produk Anda gitu ya. Iya, beberapa sudah ada pelatihannya. Cuman mungkin karena mereka tidak langsung dipraktekkan, jadinya agak ada gap di situ gitu. Ada gap. Dinas-dinas sudah kok, Kominfo, kemudian Dinas UMKM itu sudah memberi pelatihan tentang bagaimana meng-up produk mereka di medsos. Oke, udah 1 jam ini bersama Ibu kita Kartini. Kita udah sampai di penghujung acara. Wah, tidak kerasa ya. Besok kita lanjut obrolan yang lain mungkin ya. Soalnya Mbak Kartini ini udah menjadi pelopor, inisiator, inovator, pokoknya belakangnya orator. Yang penting tidak kotor. Oke deh, closing statementnya apa nih terkait dengan UMKM Wonosobo? Iya, membuat usaha itu simple. Membuat usaha itu tidak sulit. Tapi usaha yang terbaik adalah usaha yang dilakukan. Bisnis yang terbaik adalah bisnis yang dikerjakan, bukan yang hanya dimimpikan. wacana. Iya. Iya, betul. Jangan cuma berwacana. Dan anak muda, janganlah cari kerja, tapi ciptakan pekerjaan. Wah, itu quote dari Kartini 2023. Ore. Terima kasih.
Iya, karena waktu zaman kita dulu mungkin penghargaan diberikan tinggi banget kalau dia bisa berhasil menjadi ASN, Polri, TNI seperti itu ya. Betul. Sekarang udah mulai bergerak ya. Jadi misalnya anak kecil udah tanyain pengen jadi apa? Aku pengen jadi YouTuber terkenal. Misalnya udah mulai banyak ya sekarang ya. Betul. Seperti Dokter Arlin. Oh ya, aku belum monetize. Tolong. Oke, Ren, jadi itu saya setuju banget kenapa kita harus pergi. Jadi sedih juga ya kalau misalnya mendengar TKW harus terpisah antara anak dan suami dan keluarga selama bertahun-tahun, padahal mungkin itu periode emas buat anak untuk berkembang. Tanpa ada ibu di sisinya, itu tentu ada efek yang emas itu tidak bisa digantikan pada periode-periode berikutnya gitu ya. Kenapa harus pergi keluar kalau bisa di dalam, walaupun penghasilannya tidak sebanyak waktu di luar gitu ya. Betul. Oke deh, nanti kita ketemu lagi di acara Bazar RSUD Wonosobo. Kita sekalian umumkan ini bahwa kita akan mengadakan bazar di halaman RSUD Wonosobo dari Dharma Wanita Persatuan Secara gitu, DWP Dharma Wanita Persatuan. Dr. Kenyo nanti akan membuka acara di halaman dari jam 6 pagi sampai selesai sekitar jam 1 ya. Oke, nanti bisa ketemu Ibu kita Kartini dan geng-gengnya yang besok akan membawa produk-produk Wonosobo. Jadi jangan cuma belanjalah produk dalam negeri, belanjalah produk lokal. Betul. Wonosobo ya. Buatlah uang berputar di Wonosobo semaksimal mungkin. Kalau bisa diekspor, kita yang ngeluarin ya produknya. Jadi duitnya tuh diputar-putar dulu di Wonosobo. Banyak kok produk yang bagus di sini. Ini nggak perlu tas-tas Hermes, Louis Vuitton, and the gang itu nggak ada gunanya. Nanti ketangkep KPK. Nanti ketangkep KPK, kita syukurin lu gitu ya. Tunai ora iso tuku. Mengiso nyawang. Iya betul. Oke, makasih banget ini Ibu kita Kartini, Sama-sama, Mbak Kartini atau Dr. Mbak Wiwi Arlin. yang udah rela datang dari rumahnya di mana sih? Andong Sili Baru. Andong Sili, untung nggak jauh banget. Iya, Kalau betul. dari Wadas Lintang kan lumayan itu iya. kemarin itu Mbak Yuli. Mbak Yuli, hai. Kapan-kapan kita bikin remedi lagi ya. Aku minta maaf yang dulu nggak bisa diupload. Makasih ya. Iya, makasih banget. Mungkin next time kita bikin sesi yang saya tadi tertarik tentang zero waste tadi. Kita bisa bicarakan di sesi khusus next time. Saya tutup. Ya, terima kasih. Ya, sekali, sama-sama. Dr. Arlin. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.